Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenjan Atskaguna dengan NIM 202501400036. Saya berasal dari Prodi Teknologi Informasi dan saya berada di kelas A. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara mempartisi storage di VirtualBox atau praktikum menambah disk, span, strip, dan mirror volume. Baik, untuk langkah yang pertama langsung saja, yaitu kita harus membuka VirtualBox yang sudah diinstal dan dipasang operasi sistem Windows 11. Selanjutnya, kita akan menambahkan virtual disk baru. Caranya, masuk ke setting, storage, dan tambahkan virtual disk atau hard disk virtual baru. Di sini kita bisa menambahkan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Di sini kita bisa menyesuaikan, tapi sebagai contoh di sini saya akan menggunakan 1 giga saja. 1,1 giga. Oke, jika sudah finish dan kita klik choose. Oke. Karena di video ini kita membutuhkan 7 virtual disk untuk bisa membuat 4 partisi, maka kita akan menambahkan 6 lagi. Oke, choose, tambah lagi, choose, lagi. Baik, kita tambah lagi 1 ya, biar pas 7. Nah, jika sudah kita tambahkan, tampilannya akan seperti ini. Jadi ada di 1 sampai di 7. Baik, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan membuka disk management untuk mengecek. Baik, klik OK. Baik, kita akan menjalankan operasi Windows 11 di VirtualBox Manager ini. Baik, sedang di powering up. Kita akan menunggu ya. Oke, jika sudah masuk ke dalam Windows, kita bisa mencari atau membuka disk management atau create and format hard disk partition. Ini juga bisa ya. Kita klik. Nah, jika terdapat tampilan seperti ini, berarti disk berhasil ditambahkan. Nah, bisa terlihat ya bahwa ketujuh disk yang kita tambahkan tadi sudah terdetek di disk management. Nah, setelah itu
terdapat dua pilihan antara MBR dan GPT. Kita bisa memilih sesuai kebutuhan kita. Untuk penjelasan singkat, MBR merupakan sistem teknologi lama dan maksimal penyimpanannya 2 TB dan 4 partisi dan menggunakan atau memakai BIOS. Dan untuk GPT atau Guide Validation Table merupakan teknologi baru atau pengganti MBR dan dipakai sistem modern. Untuk penyimpanan atau kapasitasnya bisa lebih dari 2 TB dan bisa banyak partisi dan menggunakan UEFI. Oke, sebagai contoh saja di sini saya akan menggunakan GPT. Setelah yang itu kita klik OK. Nah, maka akan terdapat tampilan seperti ini, yaitu ke-7 disk yang kita tambahkan memiliki nama unlocated. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengubah disk yang sudah ada di sini menjadi disk dynamic. Jadi bisa terlihat di sini semua disknya masih berstatus basic ya. Jadi untuk mengubah atau membuat volume seperti span, strip, dan mirror, kita harus mengubah disk dari yang basic menjadi dynamic. Caranya klik kanan, lalu convert to dynamic disk. Sebagai contoh, saya akan memilih di satu. Nah, setelah kita klik OK, maka disk satu yang tadi awalnya basic menjadi disk dynamic. Baik, langsung saja kita akan membuat partisi yang pertama, yaitu simple volume. Jadi caranya kita klik kanan pada ruang unlocated. Bentar ya. Nah, setelah itu kita klik new simple volume dan kita ikuti wizard hingga selesai. Untuk ukurannya bisa kita sesuaikan, tapi untuk sekarang ini saya menggunakan settingan default atau bawaan saja. Kita next, dan di sini kita bisa mengubah simbol dari disk yang akan kita partisi. Terdapat banyak ya, abjad dari A hingga Z. Sebagai contoh, saya akan menggantinya menjadi simbol atau huruf A. Next. Nah, di sini ada tampilan untuk jenis file atau file system NTFS. Ini bisa kita ubah juga. Allocation juga bisa kita ubah. Tapi saya akan menggunakan settingan bawaan. Untuk volume atau namanya juga bisa kita ganti ya, sesuai keinginan kita. Tapi sebagai contoh di sini saya akan mengubahnya menjadi simple volume. Karena kita akan membuat volume simple volume. Oke, jika sudah langsung klik next. Oke, next, finish. Kita tunggu sebentar. Nah, maka disk yang awalnya unlocated seperti ini sudah berubah menjadi simple volume. Oke. Baik. Selanjutnya langsung saja kita akan membuat span volume. Jadi caranya sama, kita klik kanan pada disk yang ingin kita buat volume,
Terus kita klik new span volume, kita klik next, ikuti wizard. Nah, di sini bedanya kita perlu kita memerlukan 2 disk untuk dijadikan satu. Nah, sebagai contoh, di sini sudah ada disk 2, jadi kita membutuhkan satu disk lagi untuk bisa mengubahnya menjadi span volume. Di sini saya akan memilih disk 3. Kita klik add. Nah, jika sudah terdapat 2 disk, maka bisa kita next. Kita bisa mengubah simbol atau abjadnya, hurufnya. Kita akan menjadi huruf B. Kita klik next. Untuk settingannya sama, bisa kita ubah. Tapi saya akan menggunakan settingan bawaan atau default. Untuk namanya, saya akan mengubah menjadi span volume. Vol aja. Oke, kita klik next, finish. Nah, di sini ada tulisan the operation is like will convert the selected basic disk to dynamic disk. Jadi bisa dilihat disk 2 dan disk 3 yang akan kita ubah menjadi span volume harus menjadi dynamic disk terlebih dahulu. Ya, jadi disk 2 dan disk 3 yang awalnya basic harus diubah menjadi dynamic disk agar bisa diubah menjadi span volume. Oleh karena itu, kita klik yes saja di sini. Kita tunggu sebentar. Dan span volume sudah tercipta ya. Oke. Jadi span volume itu dia menggabungkan ruang dari beberapa disk menjadi satu volume besar. Dan jika simbol volume tadi yaitu partisi standar pada satu disk. Oke, selanjutnya kita akan membuat strip volume. Kita klik kanan, opsi new strip volume kita klik. Untuk caranya sama seperti yang span ya, kita perlu menggabungkan 2 disk menjadi satu. Kita akan sebagai contoh disk pada disk 5 kita akan gabungkan. Setelah itu kita klik next. Drive letternya bisa dipilih. Saya akan memilih huruf E. Next, settingannya juga bisa diubah sama seperti simple dan span volume. Saya akan memakai settingan default. Dan untuk volume labelnya atau namanya saya akan mengubahnya menjadi strip volume. Oke. Setelah itu bisa diklik next. Ya sudah. Finish. Setelah itu terdapat tampilan seperti ini, yaitu kita perlu mengubah disk basic menjadi dinamik sama seperti span disk atau span volume yang tadi. Jadi kita klik yes. Nah, tunggu sebentar. Nah, jadi disk 4 dan disk 5 yang awalnya basic sudah menjadi dinamik dan yang tadi unlocated sudah berubah menjadi strip volume. Jadi strip volume itu menulis data secara bergantian ke beberapa disk untuk meningkatkan performa baca atau tulis. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan menambahkan atau mengubah disk 6 dan disk 7 menjadi mirror volume. Kita klik new mirror volume, kita ikuti wizard, kita klik next. Kita akan tambahkan disk 6 dan disk 7 menjadi satu buah mirror volume. Kita klik next. Untuk drive letternya pakai yang F
saja sebagai contoh. Nah, itu next. Untuk settingannya juga bisa diubah ya. Volume label atau namanya kita akan menamainya jadi mirror volume. Setelah selesai kita klik next, kita finish. Seperti biasa terdapat tampilan seperti ini, mengubah atau mengconvert basic disk menjadi dinamik. Kita klik yes, tunggu sebentar, dan disk 6 dan disk 7 sudah berubah menjadi dynamic disk dan yang tadinya unallocated menjadi mirror volume. Jadi mirror volume itu sendiri akan menduplikasi data di dua disk secara identik untuk menyediakan redundansi data atau keamanan jika salah satu disk gagal. Baik, sini kita sudah buat ya dari simple volume, span volume, strip, dan mirror volume. Bisa kita cek saja di File Explorer. Nah, di sini semua jenis volume yang diinstruksikan telah berhasil dibuat sesuai dengan alokasi disk yang ditentukan atau sesuai dengan ketentuan. Sini saya sudah membuat disk 4 disk yang bisa digunakan, yaitu simple volume, span volume, strip volume, dan mirror. Jadi secara garis besar partisi simple digunakan untuk satu disk saja, sedangkan span menggabungkan beberapa disk agar kapasitasnya lebih besar, sementara strip membagi data ke beberapa disk untuk meningkatkan kecepatan namun masih bisa beresiko kehilangan data, sedangkan mirror menggandakan data di dua disk untuk menjaga keamanan meski kapasitasnya berkurang. Nah, jadi dengan praktik yang sudah saya lakukan tersebut, maka semua volume yang sudah dibuat telah berhasil di-mount oleh sistem operasi dan bisa digunakan atau siap dipakai. Nah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya jelaskan terkait partisi storage di VirtualBox. Dan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.